Dampak musim kemarau, satu desa di Kabupaten Tangerang, Banten dilanda krisis air bersih. Warga terpaksa bergantian mengambil air dari satu sumur saja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejak 2 bulan terakhir, warga di Desa Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten dilanda kekeringan. Sumur-sumur warga serta sumber lainnya tak lagi mampu mengeluarkan air secara normal. Akibatnya, warga saat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ayla dan saya Humaida Lutfia. Kali ini kami akan mewawancarai Ibu Rizky selaku salah satu guru biologi di SMA Negeri 3 Jakarta. Mungkin Ibu Rizky bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Nopritasari, guru biologi di SMA Negeri 34 Jakarta. Oke. Ibu, kita izin akan mewawancara Ibu mengenai lingkungan sekitar. Yang pertama itu apa yang Ibu ketahui tentang hemat air? Oke. Hemat air itu adalah suatu proses kegiatan seseorang ataupun komunitas di mana seseorang itu harus menggunakan air tepat dengan kebutuhannya. Jadi menggunakan air itu harus sesuai dengan fungsinya, kebutuhannya, dan tidak berlebihan, seperti itu. Nah, kira-kira tuh di lingkungan sekitar Ibu, misalnya kayak di sekolah atau daerah Pondok Labu atau di perumahan Ibu tuh udah menerapkan hemat air itu nggak sih? Dari sekitar sekolah sendiri, siswa-siswi di 34 itu sudah menerapkan hemat air. Di antaranya contohnya pengaplikasian dalam segi penggunaan air wudhu yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak terlalu berlebih untuk berwudhu ataupun membuang air yang bebas ataupun boros air. Karena di setiap sisi atau sudut dari SMA 34 sudah diterapkan poster-poster untuk hemat air, di mana di 34 ini pun kita sudah mengikuti lomba sekolah sehat ataupun lomba yang menjadi sekolah calon adiwiyata mandiri, di mana di sini pun Ibu selaku koordinator konservasi air, kita sudah menerapkan proses hemat air sejak dini. Sejak dahulu juga kita sudah pernah menggunakan air dengan cara yang tepat guna, seperti itu. Selanjutnya ini apa sih Bu? Ada nggak sih dampak dari kalau kita boros air gitu? Oke, kalau dari segi boros air, misalnya seperti kita nih, penggunaan airnya terlalu berlebih atau sangat boros, berarti sumber daya air yang ada di pegunungan itu semakin menipis. Artinya kita butuh yang namanya sumber daya dari pepohonan yang harus kita tumbuhkan di sekitaran kita. Kalau dari segi pohon-pohon yang ditebang sudah mulai banyak, berarti daya serap air yang ada di pegunungan itu pun juga semakin menipis. Artinya kalau kita boros air, berarti kita butuh penyeimbang tuh, menanam pohon, satu orang satu pohon, seperti itu. Jadi diharapkan untuk tidak boros air, karena pasti akan terjadi krisis air di mana kita mendapatkan air yang sangat kotor dari pegunungan gitu. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat dari Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan buang-buang air. Kenapa sih Bu? Aku cuma lagi cuci tangan. Kita nih tuh susah tahu cari air bersih di sini. Iya Bu. Nah, coba sekarang lihat udah jam berapa? Iya, ini aku berangkat. Sekolah ya? Iya. Hadim, ayo kita buat project untuk tidak boros air di sekolah. Hah, boleh banget. Kebetulan aku udah mikirin hal ini dari jauh-jauh hari. Tapi aku bingung deh, kira-kira judulnya apa ya? Aku tahu. Apa? Flowing water. Ih, bener banget ya kan? Ayo, langsung aja kita buat sekarang. Ayo sekarang ke sana. Ayo sini.
Nilai air lebih dari sekadar harganya. Air memiliki nilai yang sangat besar dan kompleks untuk aktivitas sehari-hari, makanan, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keutuhan lingkungan alam kita. Jika kita mengabaikan nilai dari air untuk kehidupan, kita berisiko salah mengelola sumber daya yang terbatas dan tak tergantikan ini. Salah satu langkah kecil yang dapat diambil oleh generasi muda adalah dengan berkampanye dan membagikan ide-ide untuk menghargai nilai air. Menghargai sesuatu dimulai dari air.